Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya sore ini? Kiranya kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kita. Dan terlebih kita bersyukur karena pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah di dalam komisi wanita. Mari ibu, kita akan bersama-sama memulai acara ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Amin. Sudah 1 tahun kita tidak berjumpa beribadah di gereja. Kita melewatinya dengan ibadah online setiap minggu. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita yang kita alami. Yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita banyak berkat dan kita patut mensyukurinya. Tuhan yang ajaib. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, 奇妙的耶稣, ajaib kau Yesus. Kita nyanyikan di dalam bahasa Indonesia terlebih dulu. Ajaib kau Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 奇妙的耶稣，奇妙的慈爱，你奇妙的爱彰显在我一生中。你给我恩典，所应许圣言，主你都为我成全了。奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。这一生你为我做了许多奇妙事。我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。我敬拜你，耶稣，直到永远。我敬拜你，耶稣。Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah di dalam komisi wanita. Tuhan, banyak yang Engkau perbuat di dalam kehidupan kami, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari ini. Engkau terus memberikan matahari, udara, yang boleh kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau memperbuat
rancangan yang indah di dalam kehidupan manusia. Sekalipun kami tidak mengerti jalan-jalan yang kami lalui, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan memimpin kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami, ibu-ibu komisi wanita. Kiranya kami yang beribadah, Engkau isi kami dengan pujian dan firman. Itu akan menguatkan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Pakai kami menjadi saluran berkat. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, kita memohon kepada Tuhan untuk melembutkan hati kita. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan boleh memberikan kita kekuatan, juga mengubah, menegur kita kalau perlu. Dan kita mau belajar bersyukur untuk ditegur oleh firman Tuhan. Dan kita mau dengan rendah hati untuk melakukannya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Edi Anto. Kami persilakan.
Selamat sore Ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sore ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah Komisi Wanita. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, baik yang membicarakan ataupun yang mendengar Tuhan, di mana saja kami berada. Tuhan berkati kami satu persatu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita membuka firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Kemudian kita lanjutkan ayat 54 sampai 62. Mari saya bacakan buat kita semua. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kita lanjut kembali di dalam ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tak lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ibu sekalian, saya suka menonton film seri yang berjudul Just Bao ya, atau Bao Jin Tian ya. Nah, gambarnya ada di layar kita semua ya. Nah, film ini adalah film seri ya. Jadi Bao Jin Tian itu adalah seorang hakim yang terkenal dengan tegas dan mampu membongkar kasus-kasus yang sulit. Dan film ini menceritakan ya, dari satu kasus, kemudian pindah ke kasus lain. Nah, jadi satu seri sudah selesai, seri yang lain ya, kasus yang beda-beda. Ada kasus pembunuhan, ada kasus-kasus kejahatan lainnya. Ya. Dan saya pernah menonton film Bao Jin Tian. Dia membongkar kasus yang dilakukan oleh seorang yang bernama Chen Simei. Ya. Chen Simei ini adalah dulunya sebelum dia menjadi orang kaya, ya, menjadi seorang pangeran, dia adalah seorang petani miskin, ya, dari keluarga miskin. Nah, kemudian dia meninggalkan anak istrinya dan pergi ke ibu kota di Beijing ya untuk ujian menjadi seorang pejabat.
Dan singkat cerita, dia mendapatkan ya atau lulus ujian tersebut walaupun harus melalui persengkokolan dengan pejabat yang lain ya. Dan akhir cerita dia berhasil menjadi seorang pejabat tinggi dengan menikahi keluarga kerajaan ya. Dan dia menjadi seorang pangeran ya. Dan kemudian anak dan istri yang di kampung menunggu kepulangan dari sang suami. Tetapi lama-lama kemudian tidak muncul-muncul. Dan sang istri dengan membawa kedua anaknya pergi mencari sang suami. Dan di ibu kota mereka berhasil dengan pertolongan Pao Chin Tian ya, mencari sang suaminya. Ternyata sang suami itu tidak mau mengakui bahwasan dia adalah seorang suami dari istri dan kedua anak yang datang dari kampung. Dan dia berusaha mengingkalinya. Dan yang paling fatal adalah dia mengutus beberapa orang untuk membunuh istri dan kedua anaknya. Dan singkat cerita, akhirnya Pao Chin Tian boleh membongkar kasus ini dan akhirnya sang suami atau Chen Simei itu boleh dihukum mati. Ya. Bapak-Ibu sekalian, kita merasa sangat sakit hati ya. Apabila kalau kita tidak mau ya diakui atau kita merasa ditipu oleh orang-orang yang kita kenal ya. Mereka tidak mau mengakui kita sebagai teman atau sebagai orang tua atau sebagai saudaranya ya. Mereka menyangkal ya. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita kalau kita dikhianati? Ya, kita tidak mau diakui dan lain sebagainya. Mungkin seperti itulah yang Yesus rasakan ketika ia melihat Petrus menyangkal 3 kali bahwa ia mengenal Tuhan Yesus. Guru mana yang tidak kecewa melihat murid seperti ini? Guru mana yang tidak kesal memiliki murid yang tidak hanya tidak belajar, ya, yang bukan hanya tidak belajar sesuatu, tetapi juga tidak mau mengakui bahwa ia mengenal sang guru. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya, Simon Petrus, bukankah dia adalah salah satu murid yang paling dikasihi Tuhan? Mengapa ia menyangkal Yesus 3 kali? Ada 4 alasan yang saya kemukakan untuk kita renungkan pada sore ini. Yang juga menjadi peringatan bagi kita semua agar dalam perjalanan iman kita tidak terdapat dosa menyangkal Yesus yang sangat mengasihi kita dan telah mati untuk kita. Alasan yang pertama, ibu-ibu sekalian, kesombongan rohani. Kita melihat di dalam ayat 31 sampai 34. Ya, di sini dikatakan ya, Petrus mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Padahal Yesus sudah memberikan peringatan kepada Petrus. Ya, supaya hati-hati karena iblis telah menuntut untuk menampi Petrus seperti gandum. Dan Yesus juga mengatakan, imanmu jangan gugur. Dan engkau harus insaf dan kuatkanlah saudara-saudaramu. Kemudian Petrus dengan sombongnya dia mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ya, ini suatu kesombongan yang kelihatan sekali, kesombongan rohani. Ya. Apa artinya sombong, ibu-ibu sekalian? Sombong itu berarti memandang orang lain di bawah standar
dan memandang diri sendiri di atas segala-galanya. Ya. Kita memandang rendah orang lain dan meninggikan diri sendiri, menunjukkan kita mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, apakah itu kekayaan, apakah itu bentuk fisik kita yang sangat tampan atau sangat cantik sekali, atau kedudukan kita, atau jabatan kita, atau kemampuan kita, sehingga kita memandang rendah orang lain. Ini artinya kesombongan. Ya. Kita melihat Petrus juga sama, ya. Nah, di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 33, ya, Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tetapi apa jawab Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, tetapi aku tidak tergoncang sama sekali. Inilah kesombongan rohani. Petrus memandang imannya itu lebih tinggi daripada iman rekan-rekannya. Dan tidak ada tergoncang. Sementara yang lain mungkin tergoncang. Dia begitu kokoh. Ini kesombongan, ibu-ibu sekalian. Ya. Mari kita menganalisa lebih dalam lagi. Mengapa Petrus mempunyai kesombongan rohani? Ternyata Petrus itu punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh rekan-rekan yang lain. Pengalaman rohani, ya. Yang pertama, yaitu Petrus pernah berjalan di atas air. Ini pengalaman yang spektakuler yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Ya, di dalam seluruh sejarah umat manusia, tidak ada yang sehebat Petrus yang bisa berjalan di atas air. Ya, walaupun hanya beberapa langkah dan kemudian dia tenggelam. Tapi minimal dia berhasil berjalan di atas air. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa berjalan di atas air. Tidak ada. Di dalam catatan Alkitab tidak ada. Selain Petrus. Luar biasa bukan? Bahkan Musa yang begitu luar biasa pun tidak mampu berjalan di atas air. Karena Alkitab tidak ada mencatatnya. Ya, di dalam perjanjian lama, nabi yang sebesar Musa tidak pernah berjalan di atas air. Hanya Petrus satu-satunya manusia di kolong langit ini. Ya, yang diberi kemampuan, mujizat yang begitu besar. Bisa berjalan di atas air. Pengalaman yang kedua, ya, yaitu Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias. Ya, ini tercatat di dalam Matius 16 ayat 16. Ya, kita melihat sebentar. Matius 16 ayat 16. Di situ Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Nah, kemudian murid-muridnya berkata, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, maupun salah seorang nabi di perjanjian lama. Ya. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus dengan berani dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa jawaban Petrus. Dan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Begitu luar biasanya pengenalan Petrus akan Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Begitu luar biasa, ya. Pengenalan
Petrus terhadap gurunya. Sementara rekan-rekan yang lain tidak tahu jawaban yang benar. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi-nabi perjanjian lama. Dan Petrus dengan berani, dengan tepat dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Suatu jawaban yang luar biasa dan suatu pengalaman yang luar biasa. Yang tidak ada diberikan kepada murid-murid yang lain. Ya. Dan yang ketiga, ya, Petrus juga menyaksikan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini tercatat di dalam Matius 17. Ya. Di sana ketika itu Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama naik ke gunung. Dan di atas gunung, Yesus dimuliakan. Ya, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaian Yesus menjadi putih bersinar seperti terang. Kemudian ada Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Kemudian Petrus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, betapa enaknya kalau misalnya kita tetap di atas gunung ini. Kita tidak mau pulang. Biar kita dirikan aja kemah. Ya, satu untuk Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dan kita tinggal di sini, betapa enaknya. Nggak usah turun gunung, ya kita tetap di sini aja. Sungguh luar biasa. Suatu pengalaman yang Petrus saksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, wajahnya berubah, bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih, bersinar seperti terang. Dan Yesus berbicara kepada Musa dan Elia. Suatu pengalaman yang luar biasa. Tetapi sayang, ibu-ibu sekalian, pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini membuat Petrus menjadi sombong. Ya. Kita harus ingat, Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Paulus mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya. Bapak-ibu sekalian, kita harus berhati-hati. Ya, ketika kita merasa iman kita kuat, kerohanian kita cukup stabil, pelayanan kita diterima dengan pujian, kedudukan kita dalam pelayanan sangat terhormat. Mari kita harus menjaga diri. Jangan menganggap kita hamba Tuhan yang berhasil, anak Tuhan yang paling baik, sementara orang lain kurang baik. Hati-hati, ya. Kita bisa jatuh. Kita jangan menganggap remeh dan memandang rendah iman orang lain yang tidak menonjol di dalam gereja ini, ya, menganggap rendah, menganggap remeh dan lain sebagainya, ya. Dan iman saya sangat tinggi sekali, sangat kuat sekali, makanya saya terpilih menjadi pengurus, menjadi badan pengurus, menjadi majelis dan lain sebagainya. Hati-hati, ya, kita bisa jatuh, karena iblis senantiasa menanti kita, melonong kita, dan mendorong kita supaya kita menjadi jatuh. Dan yang kedua, ya, alasan yang kedua, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ya. Sebelum Yesus ditangkap, Petrus begitu dekat dengan Yesus. Ya, selama 3,5 tahun. Petrus mengikuti Yesus dengan dekat, begitu dekat. Dan melayani Yesus, berjalan bersama Yesus. Dan melihat mujizat-mujizat yang dijalankan Tuhan Yesus. Melayani bersama Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka melakukan semua pekerjaan begitu dekat. Ya, begitu indah. Tetapi ketika Yesus ditangkap, di Taman Getsemani,
dan Yesus dibawa ke pengadilan untuk diadili. Petrus mulai menjaga jarak. Dia tidak lagi mengikuti Yesus dari dekat, tetapi Petrus menjaga jarak, mulai sedikit demi sedikit jauh. Memang Petrus tidak langsung melarikan diri, tidak langsung kabur, tidak. Tetapi step by step, selangkah demi selangkah, Petrus mulai menjaga jarak. Ketika Yesus ditangkap, ya, mau diadili, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dan dia bersama-sama dengan beberapa orang, ya, di suatu halaman rumah. Dan kemudian orang-orang tersebut mengenal dia, mengenal Petrus, dan mengatakan, bukankah engkau adalah rombongan dari Tuhan Yesus? Sampai 3 kali, ya, Petrus menyangkal. Dia lupa. Ketika ada masalah, ketika Yesus ditangkap, ya, Petrus mulai lupa pengajaran Tuhan Yesus. Petrus lupa cinta kasih Tuhan Yesus. Petrus lupa ketika bagaimana pertama kali Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya. Bagaimana pengalaman-pengalaman rohani yang Yesus berikan kepada Petrus. Dia lupa semua. Dia lupa firman Tuhan yang pernah dia dengar dari mulut Yesus. Dia lupa semua. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ibu-ibu sekalian, saya percaya sebagian besar dari kita beribadah di gereja adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi saya tidak tahu bagaimana kita semua mengikuti Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus dari dekat, sedang-sedang, atau jauh, sudah jauh seperti Petrus? Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri, agar kita jangan jatuh seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa membuat kita menjaga jarak dari Tuhan Yesus. Yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Misalnya uang kita. Ya. Misalnya keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Semuanya ini bisa menjadi berhala, menjadi idola kita, yang menarik kita, menjauhkan diri kita dari Tuhan Yesus. Bisa. Kita jangan anggap remeh. Ya. Kita jangan menganggap remeh. Semuanya ini adalah fakta yang harus kita perhatikan baik-baik. Uang kita, ya, bisa membawa kita jauh dari Tuhan Yesus. Sangat berbahaya sekali. Ya. Demi uang, Yudas menjual Yesus. Ya. Demi uang, ya, orang lain bisa menyangkal Yesus. Ibu-ibu sekalian, keluarga juga, ya, keluarga juga bisa membawa kita menjauh dari Yesus. Bisnis kita dan pekerjaan kita. Mari kita cek satu persatu. Apakah perjalanan iman kita sudah semakin dekat dengan Tuhan Yesus atau semakin jauh? Ya. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan pengalaman kita? Apakah semakin hari semakin hangat, semakin hari semakin membara, atau panas-panas? Ya, biasa-biasa saja. Atau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Bagaimana, ibu-ibu sekalian? Apakah kita menganggap berdoa, itu biasa-biasa saja? Ada doa atau enggak ada doa, sama saja. Tidak ada bedanya. Kita harus berhati-hati.
Kita harus berhati-hati. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ya, Petrus gagal berdoa. Petrus gagal berdoa. Di dalam Matius 26, di dalam Matius 26 di sana dicatat Matius 26 ayat 34 sampai 46, ya, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Ya. Dia mengajak murid-muridnya, ya, dia mengajak murid-muridnya, salah satu adalah Petrus, untuk berdoa. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, kalian duduk di sini, aku pergi berdoa. Dan ketika itu juga, ya, Yesus berpesan, ya, kamu juga harus berdoa. Ya. Berdoa supaya kuat iman kalian. Hatiku sangat sedih, kata Yesus, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berdoalah bersama-sama dengan aku. Kemudian Yesus berdoa. Tapi bagaimana dengan murid-muridnya? Apakah mereka juga berdoa? Tidak. Mereka tertidur semua. Tertidur, ya, di dalam ayat 40. Sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, Petrus tertidur. Petrus tidak kuat, ya, berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Ibu-ibu sekalian, doa itu sangat penting sekali. Ya. Doa itu sangat penting sekali. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan doa ibu-ibu sekalian. Apakah kita setiap hari ada berdoa bersama-sama dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak? Ada enggak kita membuat mesbah keluarga? Berdoa bersama-sama, mendukung satu dengan yang lain. Ya. Doa sangat penting sekali. Ya. Kita kadang-kadang menganggap remeh, ya, doa sangat membosankan sekali. Ya. Jadi menganggap doa itu seperti rutinitas, ya, seperti ya ada juga oke, nggak ada juga tidak apa-apa. Jangan, ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa supaya kita jangan jatuh, ya, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Kita butuh kekuatan dari Roh Kudus untuk menopang kita, untuk membuat kita kuat di dalam pencobaan. Jangan seperti Petrus, ya, dia jatuh karena dia tidak berdoa. Ya. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Petrus mencari aman sendiri. Ya, Petrus mencari aman sendiri. Ya, dia tidak mau menanggung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus mencari aman sendiri. Dia tidak mau, ya. Ketika berjalan lancar, ya, Petrus begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada masalah, Petrus mencari aman sendiri. Dia tidak mau, ya, dia tidak mau terlibat dengan permasalahan yang dihadapi Tuhan Yesus. Dia mencari aman sendiri, dia menjauhkan diri. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya, apakah kita juga sama ketika ada masalah, kita tidak mau membayar harga, ya. Kita tidak mau membayar harga, kita melarikan diri, kita mencari aman sendiri. Kita tidak mau menanggung bersama-sama. Kita mencari aman sendiri, ya, seperti Petrus. Ya, padahal Tuhan Yesus mengatakan, ya, kepada kita semua, ya, setiap orang yang mengikuti saya harus memikul salib. Harus memikul salib. Ya. Petrus tidak mau memikul salib. Dia mencari aman sendiri. Dia maunya enak aja, ya. Dia tidak mau memikul salib. Ibu-ibu sekalian, ya, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Kita jangan mencari aman sendiri.
Ya, kita harus memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk menutup khotbah saya pada sore hari ini, saya akan menceritakan satu kesaksian ya yang dialami oleh seorang anak sekolah minggu di Korea Utara ya ketika terjadi peperangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan ya, perang Korea ya. Dan tentara Korea Utara itu memasuki sebuah gereja dan mau mengancam semua orang yang sedang beribadah di dalam gereja. Ya. Dan para teroris ini atau tentara Korea ini ya dengan persenjataan yang lengkap dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja, ya, kalau kalian mau menyangkal Tuhan Yesus, kalian akan selamat. Nah, sebagai bukti, ya, kalian injak gambar Tuhan Yesus dan meludahi gambar Tuhan Yesus. Ya, kalau tidak kalian lakukan, maka kalian akan kami tembak satu persatu. Semua orang menjadi takut, ya, satu persatu melakukan, ya, apa yang diperintahkan oleh tentara Korea Utara. Satu persatu meludahi gambar Tuhan Yesus dan menginjaknya. Dan tiba ada seorang anak kecil, ya, anak sekolah minggu. Dia ambil gambar itu, dia peluk, dia cium, dia bersihkan. Dia mengatakan, Tuhan, saya tidak mau menyangka Engkau. Saya mau mati buat Tuhan Yesus. Kemudian tentara Korea Utara itu melihat dan menjadi marah dan memukuli ya anak kecil ini. Ya. Dan anak kecil itu tidak bergeming sama sekali. Dia tetap memeluk gambar Tuhan Yesus dan sambil berlutut dia mengatakan, Tuhan Yesus, saya mengasihi Engkau dan saya mau mati buat Engkau karena Engkau sudah mati buat saya. Dan ketika itu ya pemimpin dari tentara Korea Utara berkata, ya, saya sungguh tidak mengerti. Ya, ada orang yang berani mati ya, untuk membela Tuhannya. Ya, sungguh luar biasa. Ya, kemudian dia perintahkan ya untuk menembak mati semua orang yang tadi meludahi gambar Tuhan Yesus dan menginjak gambar Tuhan Yesus. Semua ditembak, kecuali anak kecil ini. Ya. Dan anak kecil itu menjadi selamat. Ya. Bapak Ibu sekalian, mendengar kesaksian ini, apa yang kita rasakan? Apa yang kita dapatkan? Ya. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Ya. Apabila datang kesulitan dan penganiayaan, apakah kita juga menyangkal Tuhan Yesus? Apakah kita seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus? Ya, kita tidak tahu masa depan kita. Ya. Tapi kalau kita benar-benar percaya Tuhan Yesus, yakinlah, ya, Tuhan Yesus pasti menolong kita, pasti mengasihi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini bisa menguatkan kami, bisa mendorong kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja,
Terima kasih Tuhan. Berkatilah komisi wanita di tempat ini Tuhan. Berkati satu persatu ibu-ibu yang dengan setia mengikuti Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan hambanya. Baik ibu-ibu, kita akan mempersiapkan persembahan seperti biasa. Persembahan boleh ditransfer ataupun diserahkan kepada pembina komisi wanita atau dititipkan kepada hamba Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan sebuah lagu Mandarin, Yeti Tihua. Kita nyanyikan di dalam bahasa Mandarin saja. Untuk doa persembahan dan doa syafaat, kami persilakan penginjil Eva untuk memimpinnya. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, terkhusus di dalam komisi wanita, sehingga komisi wanita boleh berkembang untuk menjangkau akan jiwa-jiwa untuk Tuhan dan juga pertumbuhan rohani bagi setiap anggota komisi wanita. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan berdoa syafaat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan setiap doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap anggota komisi wanita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan setiap mereka masing-masing di dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh bersandar kepada anugerah Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kekuatan, harapan itu boleh ada dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk pertumbuhan akan kerohanian bagi setiap ibu-ibu. Biarlah di dalam mereka mengenal akan Tuhan, mereka melakukan akan yang namanya saat teduh, mereka membaca firman Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, baik itu di komisi wanita maupun di ibadah umum. Biarlah itu memberikan pertumbuhan secara rohani di dalam setiap hidup mereka, sehingga
pengenalan mereka semakin hari semakin meningkat. Pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin boleh terlihat. Sehingga mereka boleh menyatakan akan buah di dalam kehidupan mereka. Dan orang lain pun melihat akan buah itu dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan setiap ibu-ibu yang bergumul dengan kelemahan tubuh ataupun ada anggota keluarga mereka yang mengalami akan kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau menjamah akan setiap mereka supaya di dalam kelemahan tubuh mereka, mereka tetap mengingat akan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuhnya, mereka tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan ibu-ibu yang mungkin di dalam usaha pekerjaan yang dilakukan bersama dengan pasangan ataupun dengan anak-anak yang mengalami akan kelesuhan karena situasi pandemi yang masih belum berakhir. Kami memohon akan hikmat-Mu bagi setiap mereka untuk boleh menjalankan setiap usaha pekerjaan mereka dengan baik sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dari apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah mereka memegang tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang adalah sumber berkat bagi setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk Badan Pengurus Komisi Wanita. Kami memohon pimpinan-Mu bagi setiap mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi teladan. Mereka boleh menjadi berkat bagi setiap anggota Komisi Wanita ketika mereka melayani Komisi Wanita ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini, biarlah Engkau yang memimpin sehingga melalui program-program ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kegiatan gereja di mana sebentar lagi akan diadakan Jumat Agung dan juga Paskah. Mohon Tuhan Engkau mempersiapkan setiap acara demi acara, bahkan panitia Paskah yang dipercayakan oleh gereja, biarlah mereka boleh mengerjakan dengan baik dan mereka boleh mempersiapkan setiap acara demi acara dan mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap acara yang dikerjakannya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam Jumat Agung maupun Paskah. Biarlah Engkau pakai mereka untuk boleh mempersiapkan diri sehingga setiap apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan jemaat Tuhan diberkati dan terutama firman Tuhan boleh disampaikan dan nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan bangsa kami di dalam masa-masa sulit pandemi ini, di mana saat ini vaksin sudah mulai diberikan kepada masyarakat dan sudah ada beberapa yang sudah divaksin. Mari Tuhan Engkau tolong supaya melalui vaksin ini masyarakat Indonesia mengalami pemulihan baik secara kesehatan dan juga secara ekonomi sehingga semua di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat tertangani dan mereka boleh melanjutkan melakukan akan setiap kegiatan-kegiatan tanpa ada rasa takut, tanpa ada kegentaran untuk menjalani hidup mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk masalah-masalah lain yang dihadapi oleh bangsa kami. Mohon Tuhan kiranya Engkau memimpin akan para pemimpin-pemimpin kami untuk boleh menyelesaikan akan setiap pergumulan permasalahan yang terjadi di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang kita semua untuk berdiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Amin.